Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Tiada kata yang patut untuk kita ucapkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih mampu untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Tak lupa senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kemudian menjadi cahaya dalam kehidupan kita, yang kemudian mengantarkan kita dari kegelapan dunia menuju cahaya yang penuh dengan indahnya Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali bermajelis di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari tentang ilmu-ilmu tentang Islam, mempelajari tentang kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang bermajelis. Orang-orang yang bermajelis ilmu merupakan implementasi daripada taman-taman dari taman surga Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang kemudian dipelajari di dalamnya ilmu-ilmu agama, maka Rasulullah mengibaratkan seperti taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita ingin merasakan bagaimana indahnya taman-taman surga itu, maka di majelis ilmu inilah Rasulullah memberikan kita kesempatan untuk merasakannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pun pernah bersabda, "Thalabul ilm faridatun ala kulli muslim." Bahwasanya menuntut ilmu itu adalah sebuah keharusan. Menuntut ilmu bukanlah sunnah. Menuntut ilmu itu bukan mubah. Menuntut ilmu adalah faridah. Faridah itu adalah kewajiban bagi seluruh umat muslim. Maka tidak ada pengecualian pun. Seluruh manusia kemudian diperintahkan untuk mempelajari ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu ini hadirin sekalian, kita mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan ilmu kemudian kita memahami mana yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mana yang kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang majelis ilmu, maka Rasulullah pernah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Yang artinya, barang siapa kemudian berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Barang siapa yang kemudian berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam artian masjidnya, dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah. Kemudian di dalam masjid itu mereka mempelajari Al-Qur'an. Mereka membaca Al-Qur'an di dalam masjid. Wa yatadarusunahu bainahum. Kemudian mereka mempelajari ilmu agama. Mereka mengajarkan ilmu agama. Mereka membaca ilmu-ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah hal itu terjadi, kata Rasulullah, kecuali pasti akan diberikan kepadanya as-sakinah, ketenangan dalam hidupnya, ketenangan dalam hatinya, dan ketenangan dalam jiwanya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepada mereka. Akan meliputi rahmat kepada orang-orang yang bermajelis. Wa khafathumul malaikah.
dan para malaikat-malaikat itu kemudian menyaksikan mereka. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kemudian kita bermajelis kecuali para malaikat juga ikut bermajelis. Mereka mendengarkan ilmu-ilmu tentang kalamullah, ilmu-ilmu tentang perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Kemudian para malaikat juga menyebut nama-nama orang yang bermajelis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fulan telah mendengarkan ta'lim, fulan telah mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyebut nama-nama kita. Mereka menyebut nama orang-orang yang bermajelis di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu hadirin sekalian, ini adalah sebuah kemuliaan bagi kita. Bagaimana nama kita disebutkan oleh para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah nama kita kemudian disebutkan di dunia ini atas prestasi-prestasi kita, maka begitu bahagianya kita. Nama kita disebutkan oleh bupati, disebutkan oleh wali kota ataupun disebutkan presiden. Maka begitu berbahagianya hati kita hadirin sekalian ketika disebutkan nama kita. Tetapi lebih berbahagialah kita kemudian ketika nama kita disebutkan oleh para malaikat. Bukan hanya disebutkan oleh para malaikat, tetapi disebutkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung mendengarkan nama-namanya. Dan Allah Subhanahu wa taala tentu memberikan ketenangan dan memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang bermajelis di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin sekalian tentang keutamaan orang-orang yang senantiasa menjadikan hatinya berada di masjid. Hatinya untuk senantiasa mempelajari ilmu-ilmu tentang Islam, ilmu-ilmu tentang kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, olehnya kembali kita ke pembahasan kita taklim pada kesempatan ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh panitia. Pembahasan kita adalah tentang bagaimana perjalanan kehidupan kita setelah kematian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya kehidupan di dunia ini adalah al-mata' wal ghurur. Kehidupan yang kemudian sementara. Kehidupan yang kemudian hanya dipenuhi dengan canda dan gurau. Olehnya kita sebagai seorang muslim, maka kita meyakini perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwasanya Allah menciptakan dunia ini adalah agar kita kemudian memperbanyak amalan soleh, bukan untuk memperbanyak bersenda gurau dan lain sebagainya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kehidupan dunia, maka kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Disebutkan dalam hadis, a'maru ummati. Rasulullah bersabda bahwasanya umur-umur umatku itu baina sittina wa sab'in, hanya berkisar dari 60 sampai 70 tahun saja. Wa aqallu man yajuzu dzalik. Sekali-kali sangat sedikit yang kemudian melampaui dari usia-usia tersebut. Hal ini kemudian bisa kita saksikan hadirin sekalian di wilayah-wilayah kita, di sekitar-sekitar kita, bagaimana kita melihat orang-orang yang telah melampaui usia 60 sampai 70 tahun. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengambil mereka karena telah tetap ajal mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kehidupan dunia ini bukanlah kehidupan yang selamanya. 60 sampai 70 tahun kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup. Tetapi berapa banyak kemudian dari 60 sampai 70 tahun itu kita gunakan waktu kita untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah. 60 sampai 70 tahun, berapa banyak kemudian kita sujud di hadapan Allah? Berapa banyak kemudian kita berdoa dan memohon kepada Allah agar diampunkan segala dosa-dosa kita? Maka tentu ini sangat memberikan sebuah pelajaran bagi kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ta'arujul malaikat war ruh, bahwasanya kehidupan dunia ini tidak sementara dibandingkan daripada kehidupan di padang mahsyar. Dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya malaikat itu kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala itu kemudian dalam keadaan menaati perintah Allah. Ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam waktu 1 hari. Dan 1 hari ini kata Allah Subhanahu wa taala miqdaru 50 alfasana. Kadarnya itu setara dengan 50.000 tahun kita hidup di dunia. Jadi para malaikat melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala dalam waktu 1 hari. Tetapi itu 1 hari di akhirat.
Dan kata Allah, satu hari di akhirat itu khalfana asanah, khamsina alfasanah, seperti 50.000 tahun. Makanya kemudian dalam Al-Quran, orang-orang yang telah meninggal dunia itu tidak ada lisan yang keluar dari kata mereka, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Seakan-akan mereka hidup di dunia ini hanya di waktu pagi saja atau hanya di waktu sore saja. Saking kemudian mereka merasakan panjangnya dan begitu lamanya perjalanan waktu yang ada di padang mahsyar itu, hadirin sekalian. Olehnya tidak ada lagi kemudian waktu yang perlu kita gunakan dalam kehidupan ini kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam nu'ammirkum wa ja'akum nadhir." Allah Subhanahu wa taala itu sekali-kali tidak akan memanjangkan umur kalian. Wa ja'akum nadhir. Dan umur kalian telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ja'akum nadhir, telah memberikan kalian tanda-tanda kematian itu. Para ulama tafsir menyebutkan an-nadhir di sini maknanya adalah uban. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan rambut kemudian rambut itu berubah warnanya menjadi putih kecuali ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah memberikan peringatan kepada kita, an-nadhir. Allah memperingati kita bahwasanya usia kita sudah tidak akan lama. Usia kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. An-nadhir. Inilah waktu yang telah ditentukan. Kemudian lemahnya fisik. Ini juga merupakan tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini bukan makhluk yang diciptakan selamanya di dunia, tetapi kita akan lemah. Pendengaran kita akan semakin berkurang, penglihatan kita akan menjadi kurang jelas, dan seluruh yang ada di anggota tubuh kita ini, hadirin sekalian, juga akan menjadi lemah. Ini menjadi pertanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama lagi kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kita. Tetapi betapa banyak juga orang yang sudah mengetahui hal ini, mereka kemudian lalai daripada beribadah kepada Allah. Sudah diberikan tanda-tanda oleh Allah Subhanahu wa taala berupa lemahnya fisik, rambut yang mulai berubah dan lain sebagainya, tetapi mereka kemudian semakin lalai daripada perintah Allah. Maka semoga kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala atas sifat-sifat yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aina matakunu yudrikumul maut." Dimanapun kita berada, yudrikumul maut, maka kematian itu pasti akan menghampiri kita. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kemudian kita berada di benteng-benteng yang kokoh, walaupun kita berada di istana-istana yang betul megah, yang tidak ada seorang pun yang mampu menghancurkan istana tersebut atau benteng-benteng tersebut. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala telah menentukan ajal itu, hadirin sekalian, maka tidak ada lagi kesempatan untuk kita memperpanjang usia kita. Maka tidak ada lagi kesempatan untuk menambah amal, untuk menambah amal-amal soleh kita sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu sebelum datangnya hari itu, kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita menjadikan waktu-waktu kita di dunia yang sangat sempit ini, disebutkan dalam Al-Quran, hanya seperti di waktu pagi saja kita hidup, atau bahkan hanya di waktu sore saja kita hidup. Maka kita menggunakan waktu kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita berpindah di kematian. Tentu kematian ini, hadirin sekalian, sesuatu yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang hidup di dunia pasti dia akan dicabut nyawanya oleh para malaikat. Ada malaikat Israel yang kemudian ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa-nyawa manusia. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wan nazi'ati gharqa." Demi para malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat keras. "Wan nasyitati nashta." Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Jadi di sini ada dua, hadirin sekalian. Ada malaikat-malaikat yang mencabut nyawa orang-orang itu dengan cara yang sangat-sangat keras. Dan ada juga malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa dengan lembut. Maka tentu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui siapa orang-orang yang dicabut nyawanya dengan keras. Yang pertama adalah orang-orang kafir, yang kedua adalah orang-orang munafik.
Orang-orang kafir ini kemudian akan dicabut nyawanya oleh para malaikat hadirin sekalian dengan sangat-sangat keras. Sebagaimana digambarkan dalam hadis, wa innal abdal kafir idza kana fin qita'i minad dunya. Dan sesungguhnya hamba-hamba yang kafir itu apabila mereka telah terputus hidupnya dari dunia ini, wa iqbali minal akhirah, dan ketika mereka menuju akhirat, nazala ilahi minas sama, maka turun malaikat yang berwajah sangat buruk, berwajah kusam, menghampiri mereka dan kemudian mencabut nyawa mereka. Wa ka'antani rihin hifat wujidat fihi ala wajhil ard. Bagaimana cara malaikat kemudian mencabut nyawa mereka hadirin sekalian? Jadi orang-orang kafir itu hadirin sekalian ketika dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat, seperti besi yang kemudian dipenuhi dengan duri-duri. Besi yang dipenuhi dengan duri-duri, di sela-sela duri-duri tersebut terdapat berbagai macam kawat yang kemudian dimasukkan ke dalam tubuhnya melalui mulut, menembus organ-organ tubuh yang ada di lambung dan lain sebagainya, kemudian ditarik oleh para malaikat. Maka begitu menyedihkanlah dan begitu mengerikannya kemudian para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir itu hadirin sekalian. Seperti itulah para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kemudian ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari pencabutan nyawa yang kemudian begitu keji, pencabutan nyawa yang begitu keras oleh malaikat-malaikat. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan orang-orang muslim. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang semasa di dunia mereka menghabiskan waktunya untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan amalan-amalan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nyawa mereka dicabut oleh para malaikat dengan cara yang begitu indah, dengan cara yang begitu lembut. Walaupun hadirin sekalian kita saksikan orang-orang kafir ketika mereka meninggal dunia, di antara mereka bahkan ada yang tersenyum, bahkan ada yang tertawa. Tetapi kita meyakini bahwasanya orang-orang kafir itu, walaupun mimik wajah mereka seperti itu, kita meyakini bahwasanya nyawa mereka dicabut dengan sekeras-kerasnya. Allah Subhanahu wa taala seandainya ingin membuat orang kafir itu wajahnya atau mimik wajahnya ketika dicabut nyawanya itu menangis dan lain sebagainya, maka tentu tidak akan ada orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka meyakini bahwasanya orang yang meninggal dunia, orang-orang kafir ketika meninggal dunia, mereka dicabut nyawanya dengan begitu keras. Ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan semesta alam. Maka dengan ini tidak mungkin akan ada orang-orang kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang dicabut nyawanya, orang-orang kafir itu ketika dicabut nyawanya tidak ada mimik yang begitu mengerikan. Mereka dicabut nyawanya dengan seperti biasanya orang muslim. Tetapi kita meyakini bahwasanya mereka dicabut nyawanya dengan begitu keras. Sementara orang-orang muslim, mereka dicabut nyawanya kata Allah, wan nashito dinashto. Dicabut nyawanya dengan penuh dengan kelembutan. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal abdal mu'min idza kana fi qita'i minad dunya, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ketika dicabut nyawanya oleh para malaikat, wa iqbali minal akhirah, dan mereka menuju akhirat, nazala ilahi malaikatun minas sama, maka para malaikat itu datang kepada mereka. Ka'anna wujuhahu musyams, seakan-akan wajahnya para malaikat itu seperti matahari, penuh dengan cahaya. Kamu dari pada jiwamu untuk menuju magfirah, untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, waridwani, dan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fatahruju tasilu kama tasilul qutrah, maka nyawa itu hadirin sekalian keluar dari jiwanya orang-orang yang beriman seperti tasilul ma fi yadihi tarfa, sebagaimana air yang keluar dari kantong kulit. Jadi kalau kita melihat ada kantong dari kulit hadirin sekalian,
dan terisi air, kalau kita tumpahkan air itu maka begitu indahnya air itu mengalir. Maka seperti itulah nyawa orang-orang muslim itu dicabut oleh para malaikat. Mereka tidak merasakan sakit dan bahkan mereka merasakan kenikmatan ketika bertemu dengan malaikat-malaikat itu. Karena malaikat-malaikat itu kemudian menghadapi mereka atau bertemu dengan mereka dengan wajah yang berseri-seri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, "Fayaj'aluha fi dzalikal kafan wa fi dzalikal hanud yahruju minha ka'atyabi nafhatin miskin wujidat wajil ard." Ruh mereka itu kemudian diangkat oleh para malaikat, diangkat dari dunia menuju akhirat, menuju langitnya Allah Subhanahu wa taala penuh dengan wangian. Sampai-sampai disebutkan bumi itu terasa seperti wangian, dipenuhi dengan parfum-parfum yang kemudian parfum itu datang dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah kemudian bagaimana Allah menghinakan orang-orang kafir dan orang-orang munafik melalui pencabutan nyawa-nyawa mereka. Dan seperti itu pula kemudian Allah memuliakan orang-orang muslim, memuliakan orang-orang yang beriman ini dengan pencabutan nyawa mereka yang begitu lembut. Maka hadirin sekalian, sebagai orang yang beriman, maka kita tidak perlu kemudian merasa khawatir jika kita betul-betul melaksanakan ibadah ini. Karena Allah Subhanahu wa taala, kita menjalankan ibadah ini adalah untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita berharap semoga Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan kita sedang melaksanakan ibadah, dalam keadaan kita sedang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan na'udzubillahi min zalik, kalau kemudian kita meninggal dunia dalam keadaan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim hendaknya yang menjadikan setiap amalan-amalannya itu adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menciptakan kita di dunia ini kecuali untuk beribadah. Tetapi bukan pada hakikatnya seluruh waktu kita untuk beribadah. Karena pada hakikatnya ibadah itu adalah bukan hanya sekedar sholat, zakat, dan lain sebagainya. Tetapi ibadah itu adalah ketika kita menjalani kehidupan kita adalah lillahi Allah Subhanahu wa taala. Lillah, kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja, kita berniat untuk menafkahi keluarga kita. Kita makan untuk memperkuat fisik kita agar kita kemudian semakin bersemangat dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini semua amalan-amalan kita bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentunya dibarengi dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Oleh karena itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga jiwa-jiwa kita ini kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Di mana hari itu tidak ada lagi manfaatnya harta-harta kita. Tidak ada lagi manfaatnya keluarga-keluarga kita, anak-anak kita dan lain sebagainya. Investasi-investasi kita tidak bermanfaat lagi. Kecuali kemudian kita membawa amalan dan hati-hati yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berpindah ke alam barzah. Setelah seseorang kemudian meninggal dunia dan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam jenis, ada yang dicabut dengan cara keras dan ada juga yang dicabut dengan cara yang lembut oleh para malaikat. Kemudian mereka menuju alam barzah. Apa yang dimaksud dengan alam barzah hadirin sekalian? Alam barzah adalah alam kubur. Tetapi kita memahami bahwasanya alam barzah itu bukan berarti hanya bermakna alam kubur. Alam barzah itu dia tetap berlaku dan tetap dinamakan alam barzah ketika seseorang meninggal dunia. Dalam artian walaupun dia belum dikuburkan oleh orang-orang di sekitarnya, maka dia telah memasuki alam barzah. Jadi setelah dia meninggal dunia, dicabut nyawanya, otomatis langsung dia berpindah alam menuju alam barzah. Walaupun dia belum dikuburkan. Hal ini sebagaimana kemudian firman Allah Subhanahu wa taala
Fal yauma nunajjika bi bananika litakuna liman khalfaka ayah. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Sebagaimana kisah Firaun yang kemudian mengejar Nabi Musa. Yang ketika itu Nabi Musa kemudian tidak mampu untuk melarikan diri karena telah berada di ujung. Kemudian Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membelah lautan. Maka berlarilah dia kemudian. Berlarilah Nabi Musa kemudian melewati lautan itu, dan ketika sampai, Fir'aun dan bala tentaranya kemudian mengikuti Nabi Musa. Pada saat itulah hadirin sekalian, laut itu kemudian kembali ke posisi semula dan kemudian menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Fir'aun dan bala tentaranya meninggal dunia di tengah lautan, lautan merah. Mereka tidak mampu melarikan diri dari azab Allah Subhanahu wa taala pada saat mengejar Nabi Musa alaihissalam. Di sinilah kemudian kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwasanya Fir'aun la'natullah alaih, dia tidak dikuburkan. Bala tentaranya pun tidak dikuburkan. Tetapi Allah menyebutkan sesungguhnya mereka telah merasakan azab yang begitu pedih di alam barzah. Jadi kita bisa maknakan alam barzah ini adalah perantara. Alam perantara antara dunia menuju akhirat. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka meskipun jasad Fir'aun dan bala tentaranya itu kemudian selamat dan tidak dikuburkan, namun mereka saat ini sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-naru yu'radun. An-naru yu'radun 'alaiha 'aduwan wa 'ashiyan." Api-api itu kemudian dipanaskan di waktu pagi dan di waktu siang dan di waktu petang. Wa yauma taqumus saah adhilu ala fir'aun asyaddal 'adzab. Maka Fir'aun dan bala tentaranya itu kemudian disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun dan bala tentaranya itu walaupun mereka belum dikuburkan, tetapi Allah mengatakan mereka telah disiksa di alam barzah. Sehingga kita bisa mengambil makna bahwasanya alam barzah itu bukanlah pada hakikatnya alam kubur. Karena pada hakikatnya ketika seseorang meninggal dunia, maka otomatis dia kemudian berpindah alam ke alam barzah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya alam barzah itu begitu menyedihkan bagi orang-orang yang kemudian ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan tadi, Fir'aun dan bala tentaranya itu dibakar dengan api yang api itu dipanaskan selama berpuluh-puluh tahun. Dengan waktu yang begitu panjang api itu dipanaskan, kemudian dibakar Fir'aun dan bala tentaranya, hadirin sekalian. Tetapi sebaliknya orang-orang yang beriman atau orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka selamat daripada siksa alam barzah atau siksa kubur itu. Karena keimanan yang mereka miliki, hadirin sekalian, sehingga mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur. Orang-orang yang syahid, orang-orang yang meninggal karena berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak merasakan alam kubur. Mereka tidak merasakan alam barzah. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa orang-orang yang syahid itu, orang-orang yang meninggal di peperangan itu, atau orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu tidak mendapatkan hisab atau tidak mendapatkan azab kubur? Karena sudah cukup bagi mereka kilatan pedang." Jadi keutamaan orang-orang yang syahid di jalan Allah, hadirin sekalian, maka sungguh mereka mendapatkan keutamaan yang begitu berharga dari Allah Subhanahu wa taala, karena mereka kemudian tidak diazab dan tidak diuji di alam kubur. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang alam barzah, tentu alam ini adalah alam yang begitu mengerikan di dalamnya. Karena ketika seseorang mendapatkan azab, maka ini pertanda dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Sebaliknya, ketika dia masuk ke alam barzah kemudian dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini pertanda bahwa dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika kemudian kita masuk ke alam barzah, kemudian kita merasakan nikmat-nikmat itu, maka kita meyakini bahwasanya setelah ini akan ada kenikmatan yang begitu besar yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan, yaitu surga yang kemudian mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sebaliknya, sungguh mengerikan dan kita berlindung darinya kalau kemudian kita meninggal dunia dan kemudian kita di alam kubur disiksa, mendapatkan azab, maka ini menjadi pertanda bahwasanya kita adalah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang alam barzah ini juga, maka tentu kita sangat merasakan kesedihan yang begitu dalam. Bagaimana tidak, Rasulullah pernah bersabda tentang alam barzah. Suatu ketika kemudian Rasulullah bermimpi. Dalam mimpinya itu Rasulullah melihat ada seseorang yang kemudian dilempari batu di tengah sungai. Dilempari batu oleh orang yang kemudian orang itu berada di tengah sungai. Dilempari batu kemudian kepalanya pecah. Kemudian ketika kepalanya kembali lagi, kepalanya itu kemudian dilempar pakai batu dan kepalanya itu kembali pecah dan itu berulang-berulang. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Siapakah itu wahai Rasulullah? Siapakah orang itu?" Rasulullah mengatakan bahwasanya mereka adalah orang yang disiksa di alam barzah. Karena sewaktu mereka hidup di dunia, mereka melakukan banyak kedustaan-kedustaan. Mereka berbohong atas perkataan Allah Subhanahu wa taala. Mereka banyak menyebarkan fitnah di tengah-tengah masyarakat. Mereka banyak menuduh sesuatu yang kemudian tidak benar. Maka orang-orang itulah yang kemudian akan mendapatkan azab di alam barzah. Kemudian Rasulullah kemudian menyebutkan juga ada orang-orang yang kemudian ketika di alam barzah, amal ladzi ra'aitahu yashukku shikkuhu. Orang-orang yang kemudian mulutnya ditusuk dengan besi. Kemudian dia berpindah lagi, mulutnya kembali ditusuk dengan besi. Mulutnya kemudian kembali seperti semula, mulutnya kembali ditusuk dengan besi. Sampai kemudian hari kiamat tiba. Itu terus terjadi. Maka para sahabat kemudian bertanya, "Siapa itu wahai Rasulullah? Siapa orang-orang itu?" Maka Rasulullah mengatakan, dia adalah orang yang kemudian semasa di dunia, dia telah membaca Al-Quran. Dia telah mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah, mempelajari ilmu-ilmu tentang Allah, tetapi dia tidak mengamalkannya. Tetapi dia tidak mau bangun di sepertiga malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang inilah kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya, mereka inilah yang kemudian juga akan mendapatkan siksa di kuburnya. Kemudian yang terakhir, Rasulullah menyebutkan di sini ada pula orang yang disiksa dengan siksaan yang begitu keji, di mana orang ini dimasukkan ke dalam tungku api yang begitu besar. Disebutkan di sini tanur. Tanur itu hadirin sekalian, Rasulullah menyebutkan seperti bara api yang begitu besar. Jadi semakin ke bawah, maka semakin panas rasanya. Maka Rasulullah melihat dalam mimpinya ada juga orang yang seperti itu. Dia dibakar di api yang kemudian membara. Semakin ke atas, maka orang itu semakin merasakan kesakitan. Maka para sahabat kemudian bertanya lagi, "Siapa itu wahai Rasulullah?" Sesungguhnya mereka itu kata Rasulullah adalah pezina. Orang-orang yang semasa hidup di dunia mereka kemudian berzina kepada manusia. Mereka melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Mereka ini adalah orang-orang yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala jika semasa hidup di dunia kemudian mereka tidak bertaubat. Maka hadirin sekalian, tentu walaupun banyak dosa-dosa yang kemudian kita lakukan, maka marilah kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kematian dengan pencabutan-pencabutan nyawa ataupun alam barzah dengan siksaan-siksaan yang begitu menyeramkan dan begitu menyedihkan. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kemudian pernah kita lakukan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita dari siksaan alam kubur. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah yang kemudian bisa kita pelajari pada kesempatan ini.
sebenarnya masih banyak yang perlu kita bahas. Ada hari kebangkitan, padang mahsyar, mizan, yaumul hisab, kontoroh, dan juga sirat. Sirat itu mengantarkan kita kepada neraka dan surga. Tetapi karena waktu yang membatasi kita, maka insya Allah kita lanjutkan di pekan-pekan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita di atas jalan yang lurus ini sampai kemudian kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Sebelum kita tutup, mungkin ada dari bapak-bapak sekalian yang ingin bertanya tentang ada yang ingin bertanya tentang materi tadi, mungkin bisa ditanyakan. Baik. Adapun orang-orang yang kemudian dicabut nyawanya dengan keras, maka di sini disebutkan dalam ayat tadi ya, Quran surah An-Naziyat ayat 1 dan 2, wan nazi'ah gharqa. Orang-orang kafir dicabut nyawanya dengan keras. Wan nasyitati nashta, dan orang-orang mukmin dicabut nyawanya dengan lembut. Nah, kita memahami bagaimana kadar kelembutan ketika nyawa seorang mukmin itu dicabut oleh para malaikat. Sementara kita saksikan orang-orang yang dicabut nyawanya itu merasakan kesakitan. Bahkan memang kalau kita melihat Rasulullah pun ketika dicabut nyawanya itu betul-betul merasakan kesakitan. Tapi kita meyakini bahwasanya ketika Rasulullah dicabut nyawanya itu dia disebutkan juga karena dia menanggung semua sakratul maut seluruh umat Islam yang kemudian menjadi umatnya. Dalam ayat ini kita meyakini Allah mengatakan bahwasanya orang muslim itu pasti dicabut nyawanya dengan lembut. Walaupun kita melihat orang itu dicabut nyawanya kita melihat orang mukmin dicabut nyawanya dengan begitu keras. Tetapi kita meyakini hadirin sekalian, karena apa yang kita saksikan dengan mata kita itu tidak bisa dihukumi sebagai sesuatu yang pasti. Karena begitu juga orang-orang kafir. Walaupun dicabut nyawanya begitu keras, mereka tidak merasakan apa-apa. Kita melihat wajah mereka biasa-biasa saja. Tidak ada wajah-wajah yang mengerikan dari wajah-wajah mereka. Sebaliknya bahkan orang muslim ada yang dicabut nyawanya tersenyum dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Masih ada pertanyaan, Pak? Ya, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan saja pada kesempatan ini. Ya, kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.